Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial regresi berganda data primer dengan Minitab 21 full. Regresi berganda dimaksudkan untuk menguji pengaruh dua variabel ataupun lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam tutorial ini saya akan menguji pengaruh kualitas pelayanan sebagai X1 dan kepuasan sebagai X2 terhadap loyalitas konsumen sebagai variabel Y. Nah, ini merupakan persamaan regresinya, teman-teman. Nah, ini data yang saya miliki. Nah, tinggal kita blok datanya. Jangan lupa yang diblok dari namanya, nomornya tidak harus usah. Kita copy, Ctrl C, kemudian klik dan pastekan, teman-teman. Nah, yang pertama kita akan melakukan uji validitas terlebih dahulu, teman-teman. Nah, uji validitas, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka valid, atau jika nilai signifikan lebih kecil 0,05, maka valid. Kita pilih Start, Basic Statistik, Correlation, klik X1.1, strip, sampai X1, teman-teman. Kemudian option, oke, di sini aman. Nah, di sini correlation and p-value, oke. Di sini oke, kemudian oke, teman-teman. Nah, ini merupakan nilai R hitungnya. Adapun di atas ada juga nilai R hitungnya sama ya. Untuk X1.1 0,77. Ini dia 0,802 sama 0,799 sama, teman-teman. Cuma bedanya kalau di bawah ini tidak diikut sertakan nilai signifikannya. Tapi kalau di atas ini diikut sertakan nilai signifikannya, teman-teman. Nah, jika signifikan di bawah 0,05 maka valid. X1.1 valid, X1.2 juga valid, X1.3 juga valid, teman-teman. Artinya variabel X1 valid. Lakukan cara yang sama untuk variabel X2 dan seterusnya. Tinggal dihapus, masukkan X2.1 sampai X2.4, kemudian oke. Nah, teman-teman, ketentuannya tetap sama cara melihatnya. Kemudian lakukan cara yang sama kembali untuk variabel Y. Kemudian oke, teman-teman. Nah, kalau ini yang untuk variabel X. Oh, sebentar, di sini X4-nya tidak saya ikut serta. 2, 3, oh ada, teman-teman. 21, 22, 23, 24-nya tidak saya ikut sertakan ya, teman-teman. Sebentar. Regression, correlation. Ini dia X2-nya. Kemudian oke. Nah, ini, teman-teman. Ini untuk variabel X2-nya. Dan ini tadi untuk variabel Y-nya, teman-teman. Ketika data kita sudah valid, maka selanjutnya kita lakukan uji reliabilitas item analisis X1.1 strip X1.3. Total dari X1-nya tidak diikut sertakan. Ini kita hilangkan. Ini kita centeng kerombat alfanya, selebihnya kita hilangkan centeng, oke. Kemudian oke. Nah, ketentuannya nilai kerombat alfa harus lebih besar 0,60 baru dikatakan reliable. X1 sudah reliable. Kemudian lakukan cara yang sama untuk X2-nya. Kemudian oke. Ini dia. Kemudian untuk variabel Y-nya, teman-teman. Push. Kemudian oke. Ini dia, teman. Ketika data sudah valid dan reliable, selanjutnya kita lakukan uji asumsi klasik, teman-teman. Kita pilih Start, Regression, Regression, Fit Regression Model. Di respon masukkan variabel Y.
Di prediktor masukkan variabel X1, X2. Pilih ini. Ini untuk normalitas histogram, normalitas plot dan heteroskedastisitas. Oke. Nah, ini dihilangkan saya, teman-teman. Ini di simple table untuk ada nilai multi-call-nya, teman-teman, ataupun multi-call-niaritas. Kemudian oke. Kita scroll ke bawah. Nah, ini ketentuannya, teman-teman. Teman-teman dapat membaca ketentuannya. Untuk multi-call diharuskan ini dia. Yang pertama kita lihat normalitas histogram. Selama dia berbentuk bel dan menghadap ke atas, maka dapat dikatakan data berdistribusi normal. Kemudian normalitas p-plot. Selama plot yang berwarna biru ini mengikuti garis diagonal, dapat disimpulkan berdistribusi normal. Dan ini heteroskedastisitas. Jika plot yang berwarna biru ini menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu 0 dan tidak membentuk pola tertentu, dapat disimpulkan terbebas uji heteroskedastisitas. Nah, untuk uji normalitas, kalau teman-teman inginnya lebih pasti, silakan lakukan uji normalitas Kolmogorov. Sedangkan untuk heteros, bisa dilakukan heteroskedastisitas Gleiger. Selanjutnya kita lihat nilai ataupun uji multi-call-niaritas. Jika nilai fifth, ini dia fifth, harus di bawah 10 dan ini di bawah 10, dapat disimpulkan terbebas uji multi-call-niaritas, teman-teman. Selanjutnya adalah uji T, adapun pengaruh secara parsial untuk melihat pengaruh masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Jika T hitung lebih besar T tabel, maka berpengaruh, atau signifikan lebih kecil 0,05, maka berpengaruh. Nah, sebenarnya di sini ada juga, teman-teman, cuma di sini bercampur dengan kayak di koefisien bercampur dengan multi-call. Di sini pun uji F-nya sangat banyak ya. Kita sederhanakan. Kita kembali ke tadi. Di sini kita ganti ke basic table. Oke, kemudian oke. Nah, ini dia, teman-teman. Variabel X1 p-value-nya lebih besar 0,05, X2-nya di bawah 0,05. Maka variabel X1 tidak berpengaruh terhadap variabel Y dan variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian uji F, ini dia, teman-teman. Kalau teman-teman ingin membandingkan T hitung dengan T tabel, ini adalah rumus mencari T tabel di Excel. Adapun teman-teman bisa melihat tabel adapun distribusi T tabel, teman-teman. Nah, ini uji F. Jika F hitung lebih besar F tabel, maka berpengaruh. Atau jika nilai signifikan lebih kecil 0,05, maka berpengaruh. Ini rumus untuk menghitung ataupun mencari F tabel di Excel, teman-teman ya. Coba kita lihat, ini dia. P-value-nya ada nilai signifikan di bawah 0,05. Maka dapat disimpulkan variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y, teman-teman. Dan yang terakhir adalah uji R-square ataupun koefisien determinasi. R-square digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependent ataupun variabel Y, teman-teman. Ini dia. Dalam regresi berganda diharuskan menggunakan nilai adjusted R-square dan nilainya 35,22%. Artinya, variabel X1 dan X2 mampu menjelaskan variabel Y sebesar 35,22%. Sedangkan sisanya, yaitu 100 dikurang 35,22, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam model, teman-teman. Nah, seperti inilah tutorial regresi berganda data primer dengan Minitab 21 secara full. Diawali dari input data, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji T, uji F, dan R-square.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.